Apakah kamu telah dikondisikan? Raja Naga Emas juga jelas menemukan bahwa Xiao Yan telah menarik diri dari kondisi kultivasi, dan menoleh untuk bertanya. Ya, mengatakan itu, Xiao Yan juga turun dari tempat tidur dan berjalan menuju tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, Anda ragu untuk mengatakan sesuatu, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Xiao Yan berjalan ke arah tuannya, Raja Naga Emas, menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, Aku tidak ingin memberitahumu apa yang tidak ingin aku katakan padamu, tapi anak dengan pedang itu juga mengatakan sesuatu sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu lebih hati-hati. Raja Naga Emas juga meneguk minumannya. Ya, Xiao Yan juga cukup senang tentang ini. Meskipun Wang Zong mengatakan sesuatu tentang Xuan Sansan, bagaimana mungkin apa yang dikatakan Wang Zong sama baiknya dengan tuannya Jin Longqing? Manusia adalah primata dari segala sesuatu. Meskipun fisik mereka lebih rendah daripada monster, mereka lebih unggul dari primata dengan kebijaksanaan. Pada zaman kuno, nenek moyang manusia Anda, untuk mengejar gagasan umur panjang, generasi bijak yang tak terhitung jumlahnya, dan orang bijak maju satu demi satu, mencurahkan energi seumur hidup, belajar keras, dan terus meningkat, dan akhirnya menciptakan cara untuk menumbuhkan dendam. Begitulah cara Anda berlatih melawan Ki hari ini. Saya harus mengatakan bahwa Anda manusia benar-benar cerdas dan tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Pada zaman kuno, status manusia hanyalah budak, kesetiaan kepada semua jenis binatang buas kuno yang kuat, tetapi dalam diri manusia Anda dengan kerja keras, Anda dapat memahami beberapa ciptaan dunia, menguasai kekuatan tirani sebagai manusia, dan menggunakan kekuatan berbagai harta rahasia dan senjata ampuh untuk mengejutkan status langit. Tapi sejauh ini, tidak ada yang berani tahu pasti tentang keabadian dalam arti sebenarnya, tetapi ada beberapa pembangkit tenaga puncak yang berdiri di berbagai benua. Dengan umur panjang dari kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Di benua Dodi, hamparan luas tidak terbatas. Selain manusia dan monster, ada juga beberapa tempat liar yang tidak diketahui. Sebagian besar tempat liar berbahaya dengan gunung dan sungai, banyak binatang buas dan burung pemangsa, dan banyak lagi racun jahat. Ada banyak monster dan hantu tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya, mengolah tubuh di tempat matahari dan api disembunyikan, untuk berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, ada banyak sekali misteri yang samar-samar tersembunyi di benua Dodi. Di antara mereka, ada banyak orang, Buddha, Taois, iblis, monster, dan hantu. Mereka dapat mentolerir dan takut pada apapun. Hanya hal-hal supernatural inilah yang terutama dibentuk oleh budidaya. Seringkali tersembunyi di gunung dan sungai, itu tidak diketahui. Raja Naga Emas juga menyesap teh dan berkata, Xiao Yan juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak tahu berita penting seperti itu, dan tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa selain manusia dan monster, ada banyak tempat misterius dan praktik kultivasi di benua Dodi. Manusia, Buddha, Taois, dan iblis, monster, dan hantu. Namun, metode budidaya monster, hantu, dan monster ini sama, karena semuanya didasarkan pada budidaya dalam bentuk manusia. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda juga terkait dengan ini. Yang disebut dunia dakian adalah dakian. Ini dibagi menjadi 7 alam. Mereka adalah alam manusia, alam Buddha, alam neraka, alam iblis, alam hantu, dan alam surga. Raja Naga Emas juga berkata, bukankah itu 1000 dunia besar? Bagaimana itu bisa diubah menjadi 7 dunia? Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang setelah mendengar ini. Pada zaman kuno itu, memang dibagi menjadi 1000 dunia, tetapi sekarang ada beberapa pembangkit tenaga yang cukup kuat yang lahir di 7 dunia. Mereka menerobos pesawat saat ini, berkumpul dan membuat sumpah, sehingga mereka memisahkan dunia mereka masing-masing bersatu. Dikatakan unifikasi, tetapi sebenarnya itu hanya menarik cukup kekuatan kepercayaan dari alam bawah untuk membuat mereka mengikuti alam, dewa pertempuran, yang dirumorkan, tapi bagaimana dewa pertempuran bisa begitu mudah dicapai? Dengan kata lain, benua Dodi dapat dianggap sebagai cabang dari dunia manusia. Setiap dunia terdiri dari atas, tengah, bawah, dan 3 bidang yang tak terhitung banyaknya. Benua Dodi tempat Anda dan Tuosi berada hanya dapat dianggap sebagai dataran rendah, dan benua Dodi ini cukup untuk disebut sebagai dataran atas. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh.
Xiao Yan juga merasa pusing dan pusing, jelas hal-hal ini melebihi pemahamannya, dan segera menggosok dahinya dengan tangannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini padamu, tapi aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa klan Xiao milikmu telah memprovokasi banyak musuh, dan kamu juga memiliki darah klan Xiao yang mengalir di dalam dirimu, jadi tanggung jawabmu menjadi semakin penting. Selain itu, Tuo Shi dan aku juga memiliki perseteruan berdarah dengan beberapa monster tua di 7 alam. Raja Naga Emas berkata, matanya menjadi dalam. Xiao Yan juga menatap kosong pada tuannya Raja Naga Emas. Jelas, dia belum pernah melihat penampilan seperti itu sejak dia bertemu tuannya Raja Naga Emas. Hei, sungguh aku ingat beberapa hal yang tidak menyenangkan. Raja Naga Emas juga tiba-tiba tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kamu adalah guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup. Xiao Yan juga berkata dengan lembut. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia melihat bahwa Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan yang berbeda di depannya. Perasaan ini persis sama dengan Tuo Shi yang masih muda. Kamu bocah, jangan khawatir, Tuo Shi, muridmu juga muridku, dan aku pasti akan meneruskannya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Di ruang yang jauh, ada aula besar. Aula itu indah, dengan banyak permata yang tampaknya mahal, dan 7 manik-manik menopang seluruh aula. Di kursi master aula yang luar biasa, seorang wanita yang tampaknya lemah sedang duduk diam dengan mata tertutup. Ada apa? Apakah kamu tidak nyaman lagi? Kata seorang pria berambut pirang berjalan ke arahnya. Aku baik-baik saja, sejak master dunia mundur, aku selalu merasa seperti ada yang memata-matai kita. Wanita itu juga menunjukkan senyum menggoda. Siapa ini? Kau sebenarnya sedang memata-matai rahasia dunia manusiaku. Pria berambut pirang itu juga menembakkan seberkas cahaya dari matanya dan berteriak keras sambil menatap ke kejauhan. Setelah tersapu sia-sia, matanya melunak lagi, dan kemudian dia dengan lembut mengambil wanita yang duduk di atas tuannya. Tepat ketika dia akan berjalan, sosok merah muncul dari udara tipis. Wakil Tuan Dunia, hal besar itu buruk. Seseorang dari keluarga Xiao Di, Immortal Cage, telah melarikan diri. Mata lembut asli pria pirang itu juga tampaknya telah mengalami perubahan besar langsung mengungkapkan cahaya yang ganas. Brengsek, bukankah itu memintamu untuk berjaga-jaga kapan saja? Beri aku semua kekuatan untuk memindahkan dunia manusia, orang-orang dari keluarga Xiao harus menemukannya, jika tidak. Pria berambut pirang itu berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Ya, sosok merah itu juga berkeringat dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Reputasi wakil penguasa dunia ini adalah. Tuan Dunia berkata sebelum retret bahwa orang-orang dari klan Xiao tidak akan dipenjara dengan mudah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Wanita itu juga berkedip dan menatap pria berambut pirang itu. Aku punya caraku sendiri, kata pria pirang itu. Ada apa denganmu? Keluarga Xiao tidak mudah untuk dihadapi. Lagi pula, sepertinya ada beberapa orang di benua Douqi yang menerobos Dodi dan dipromosikan ke benua Dodi. Tidakkah kamu perlu mengirim seseorang untuk mengepung dan menekan mereka? Wanita itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hanya Dodi, aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Sekarang lebih baik Xiao mengejar klan Xiao yang melarikan diri. Klan Xiao sialan ini benar-benar mati. Pria berambut pirang itu juga berkata dengan kejam, lalu meletakkan kecantikan yang seperti lem di tangannya, dan buru-buru meninggalkan aula. Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan juga berkata dengan tegas. Ketika Raja Naga Emas mendengar ini, menatap mata panas Xiao Yan, dia juga merasa lega dan menyesap tehnya dengan hati-hati. Tiba-tiba tubuh kondisi jiwa Raja Naga Emas berkedip-kedip hebat. Daripada mengatakan bahwa Raja Naga Emas awalnya adalah tubuh dalam keadaan jiwa, lebih baik mengatakan bahwa tanda di jari Raja Naga Emas berkedip dan meredup. Meskipun Xiao Yan tidak tahu tubuh Raja Naga Emas, dia juga tahu dari bagian itu bahwa kekuatan Raja Naga Emas pasti luar biasa, sehingga Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa tidak berbentuk naga, tetapi adalah seperti orang biasa. Mata lega Raja Naga Emas yang semula juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian dia menatap tanda cahaya di telapak tangannya. Tanda cahaya ini, saya ingat bahwa itu adalah kesepakatan antara saya dan mereka sebelum mereka ditangkap. Selama segel cahaya ini menyala, Raja Naga Emas dapat menangkap lokasi spesifik mereka. Mungkinkah mereka melarikan diri?
Raja Naga Emas juga tampaknya telah melihat sesuatu, dan kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Karena jejak di tangan Raja Naga Emas sekarang secara mengesankan dimiliki oleh klan naga, dan dapat merasakan jejak cahaya satu sama lain di lokasi tertentu, tetapi Xiao Yan tidak mengetahuinya. Apakah posisi segel cahaya terus bergerak? Sepertinya aku akan bertemu mereka nanti. Tapi Xiao Yan, anak ini harus, jika tidak kekuatan ini adalah... Raja Naga Emas mendapatkan kembali ketenangannya setelah memikirkannya, tetapi Xiao Yan dapat menemukan bahwa tuannya, yang dulunya lesu, benar-benar menatapnya. Sekarang ada jejak kegembiraan yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan jelas tidak tahu segel cahaya di tangan Raja Naga Emas tuannya, jadi dia hanya bisa bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja kekuatannya sudah sedikit pulih. Raja Naga Emas juga membuat alasan acak untuk membodohinya. Aku akan memperhatikan dengan seksama masalah pemurnian tubuh. Meskipun Xiao Yan mengetahui bahwa tuannya, Raja Naga Emas, berbeda, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan tuannya tidak akan membicarakannya, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri. Soal memperbaiki tubuh tidak terburu-buru. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, sehingga Anda dapat mulai mempelajari pencapaian master formasi pertempuran. Satu hal lagi, karena ini akan menuju Suantian 3 hari, maka kita harus mencoba menemukan api suci itu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Api suci tidak diragukan lagi lebih kuat daripada api aneh di tubuhnya, dan pada saat yang sama lebih jarang. Jika Xiao Yan diminta untuk menemukannya sendiri, pasti akan seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi untungnya, tuannya, Raja Naga Emas, tahu tentang salah satu api suci, dan api suci itu terletak di dalam Suan Santian. Setelah kamu lulus ujian dan bergabung dengan Sekte Super, kamu akan mulai bekerja. Sampai saat itu, Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan penuh minat dan tersenyum. Tuan, haruskah saya bergabung dengan Sekte Super itu? Apakah masih Burning Incense Pavilion? Mendengar itu, Xiao Yan juga bertanya. Lagi pula, 9 sekte super ini cukup kuat, dan untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu dapat merasakan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, pasti bersamanya. Seseorang dalam 3 hari Suantian ada beberapa hubungan yang tak terhindarkan antara denominasi. Pavilion Fenxiang adalah sekte yang sangat istimewa. Ini berbeda dari sekte lain. Sekte lain terutama berfokus pada kultivasi pertempuran Qi atau keterampilan boneka, tetapi Pavilion Dupa Pembakaran ini berfokus pada kultivasi pikiran, dilengkapi dengan kultivasi, dan kultivasi pikiran. Untuk ini, para murid yang diterima di Pavilion Fenxiang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah murid luar, yang belajar, kaligrafi dan melukis, 4 buku dan 5 klasik, puisi dan musik. Yang kedua adalah murid dalam, yang belajar melawan Qi dan keterampilan bertarung, dan menjadi pria yang benar-benar kuat, membunuh iblis. Selain iblis, kedamaian pesta dijamin. Oleh karena itu, para murid Pavilion Fenxiang belum tentu semua pembudidaya, tetapi Pavilion Fenxiang baik-baik saja dikenal terlepas dari apakah itu sekte luar atau murid sekte dalam. Kataku Raja Naga Emas. Ya, mata Xiao Yan berbinar, jelas bahwa apa yang dikatakan tuannya Jin Long King jauh lebih rinci daripada apa yang dikatakan Wang Song. Tapi, bagaimana dengan membunuh iblis dan melenyapkan iblis? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Ada beberapa koneksi di 7 alam, dan bahkan jika seseorang memanipulasinya, mereka tidak dapat memutuskan koneksi di 7 alam ini. Dan di antara 7 dunia ini, dunia manusia memiliki jumlah terbesar. Oleh karena itu, kekuatan dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis selalu ingin menyerang beberapa pesawat di dunia manusia untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa ada juga beberapa bagian ke dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis dalam Suan 3 hari ini. Meskipun disegel oleh yang kuat bersama-sama 10.000 tahun yang lalu, kekuatan segelnya adalah semakin lemah sekarang, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Kata Raja Jinlong. Ya, mendengar ini, Xiao Yan juga menjadi serius, jelas dia tidak pernah berurusan dengan apa yang disebut hantu dan setan. Satu-satunya pintu masuk ke dunia iblis, di Suantian Santian adalah di dasar Sungai Wanshi yang sangat berbahaya. Sungai Wanshi, penuh dengan monster, semuanya adalah monster yang sangat kuat, basis kultivasinya sangat tinggi,
tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mengejutkan. Sejak zaman kuno, beberapa monster di dunia iblis telah membobol Suantian beberapa kali, membawa darah tak berujung ke bidang atas Suantian, menyebabkan kematian tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat kekuatan super di Suantian sangat marah. Mereka bergabung, dan akhirnya secara paksa mengusir iblis dari dunia iblis kembali, dan menyegel jalan antara dunia iblis dan Suan. Oleh karena itu, legenda invasi dunia iblis terhadap Suan Santian memiliki sejarah. Dunia hantu, legendaris dikatakan memiliki pintu masuk di kota hantu, tetapi sangat tersembunyi. Di alam hantu, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya, roh kebencian meluap, dan angin yin mengaum, yang sangat menakutkan. Ketika orang biasa memasuki alam hantu, mereka pasti akan mati. Bahkan jika pembangkit tenaga puncak Dodi biasa masuk, itu juga lebih beruntung dan kurang beruntung. Itu telah menjadi wilayah paling kejam di dunia sejak zaman kuno. Dan, dunia iblis, adalah tempat berkumpulnya semua monster di dunia. Ada banyak monster dan binatang buas dengan basis kultivasi yang tinggi. Dalam istilah awam, monster mencapai kekuatan tertentu, tetapi mereka dipromosikan menjadi monster world. Dunia monster juga dapat dianggap stabil, jarang menyerang dunia manusia, dan umumnya tidak berkomunikasi dengan dunia manusia. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang tahu tentang pintu masuk ruang ini, sehingga sangat misterius. Di antara 7 alam, alam manusia adalah yang utama. 6 alam selain alam manusia adalah 6 dimensi itu sendiri, tetapi sebenarnya hanya beberapa dimensi tertentu, yang cukup kecil dibandingkan dengan alam manusia. Apalagi setiap ruang bergantung pada keberadaan dunia manusia, dan terhubung dengan dunia manusia, bahkan semuanya milik dunia manusia. Hanya saja ada penghalang tak terlihat antara mereka dan dunia manusia, yang memisahkan mereka dan membentuk ruang unik yang berbeda dari dunia manusia. Mendengar ini, Xiao Yan juga terkejut. Yang disebut ras jahat ekstrateritorial adalah dunia iblis ini. Tuan, beberapa kekuatan dari dunia iblis dan dunia hantu berani menyerang Suantian Santian, jadi apakah mereka tidak takut menyebabkan perang 3 dunia? Tidak, kamu salah, kekuatan dunia iblis dan dunia hantu untuk menyerang dunia manusia hanyalah andalan, dan jumlah setiap dunia harus dijaga seimbang. Jadi invasi semacam ini juga merupakan cara, jadi kontrol 7 dunia dan itu tidak banyak mengganggunya. Kekuatan sebenarnya di puncak 7 alam saling memeriksa dan menyeimbangkan, jadi perang 3 alam tidak mungkin. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ya, Xiao Yan juga merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia semakin dekat dengan Suan Santian itu, dan dia harus kembali ke masa puncaknya untuk menghadapinya.